Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiki. Saya dari asisten laboratorium fisika. Di sini saya memegang bidang M5, yaitu modulus butir. Kita masuk ke alat dan bahan. Di sini yang pertama itu ada kit modulus butir, terus ada batang silinder, terus ada satu set bahan 5 buah 0,5 kg, terus ada meteran, ada jangka sorong, ada jarum tunjuk yang dikaitkan di batang logam modulus butir. Masuk ke data percobaan. Yang pertama ada percobaan penambahan massa. Di sini tersedia tabel mengukur jari-jari roda pemutar, jari-jari batang logam, sudut. Nah, di sini kita akan mengamati 4 tabel tersebut. Yang pertama, kita langsung mengukur jari-jari roda pemutarnya. Nah, ini adalah roda pemutar dari modulus butir. Kita langsung ukur diameternya berapa. Bisa dilihat untuk diameternya yaitu 15,25. Lalu dari diameter roda pemutar ini dikurangi kedalamannya. Kenapa kok dikurangi kedalamannya? Karena yang kita pakai adalah kedalaman roda pemutarnya. Nah, untuk kedalamannya itu ada 1,25. Nah, untuk kita langsung hitung aja untuk mencari jari-jari roda pemutarnya, yaitu dari nilai diameternya tadi 15,25 dikurangi 2 kalinya kedalaman 1,25. 15,25 dikurangi 2,5, hasilnya 12,75. Baru dibagi 2 untuk menjadi nilai jari-jari, yaitu 6,375. Langsung ditulis di tabel jari-jari roda pemutar, yaitu 6,375. Selanjutnya yaitu kita mencari jari-jari batang logam. Bisa dilihat. Nah, untuk jari-jari batang logamnya yaitu 0,52. 0,52 itu diameternya 0,52 dibagi 2 untuk nilai jari-jari, yaitu 0,26. Langsung ditulis di tabel 0,26. Langsung masuk ke percobaan pertama, penambahan massa. Ketika massa 0,5 kg, lalu panjang dari batang logamnya yaitu 15 cm. Untuk panjangnya langsung kita ukur 15 cm untuk batang logamnya. Ketika udah 15 cm, langsung kita tancapkan untuk jarum petunjuknya. Setelah itu langsung kita beri beban. Pastikan kondisi jarumnya yaitu 0 derajat. Langsung diberikan beban sebanyak 0,5 kg. Nah, setelah itu ketika sudah diberikan beban 0,5 kg, langsung kita lihat jarum petunjuknya menunjukkan sudut ke berapa. Di sini dia menunjukkan 1, 2. Menunjukkan 2 derajat. Pada percobaan pertama penambahan massa 0,5 kg dengan panjang batang logamnya 15 cm menghasilkan sudut 2 derajat. Nah, untuk selanjutnya metode penambahan selanjutnya 0,5 ini langsung ditambahkan bebannya 0,5 menjadi 1.
terus ditambah lagi 0,5, ditambah lagi 0,5, ditambah lagi 0,5 hingga beban akhirnya yang kita amati adalah 2, kg. Dan untuk hasilnya nanti akan saya berikan ketika setelah selesai praktikum. Untuk mencari nilai radian atau V, kita menggunakan rumus derajat dikali pi dibagi 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena di sini kita menggunakan sudut 180 derajat. Jadi untuk nilai derajatnya ini langsung kita masukkan nilai derajat yang terukur ketika diberikan massa, yaitu 2 kali pi dibagi 180 derajat dibagi 180 derajat. Nah, untuk hasilnya nanti akan menjadi radian. Untuk mengisi tabel radian ini, pada pengurangan massa ini, massa awalnya yaitu 2,5 kg. Nah, ketika 2,5 kg ini kita amati besar sudutnya berapa. Di sana tertera 12 derajat. Nah, ketika itu langsung kita kurangi massanya 0,5. Nah, untuk ketika sudah dikurangi massanya 0,5, maka dia menunjukkan sudut 10 derajat. Nah, barusan adalah percobaan dari pengurangan massa. Ketika percobaan pertama dengan massa 2,5 kg dengan panjang batang logamnya 15 cm, itu terbentuk sudut 12 derajat. Lalu ketika dikurangi massanya, dia menjadi 10 derajat di panjang batang logam yang sama. Dan untuk nilai jari-jari roda pemutarnya itu sama dengan di tabel sebelumnya, yaitu 6,35, 6,75. Terus jari-jari roda pemutarnya yaitu 0,26. Seperti itu. Jadi untuk jari-jari roda pemutar dan jari-jari batang logamnya itu sama seperti di penambahan massa. Dan untuk mencari radiannya, rumusnya juga sama, yaitu derajat dikali pi dibagi 180 derajat. Nah, untuk derajatnya ini masing-masing sudut yang sudah kita uji coba. Contohnya 12 dikali pi dikali 3,14 dibagi 180 derajat. Nah, untuk hasilnya nanti akan mengisi tabel dari radian. Nah, dari dua percobaan tadi kita lakukan percobaan pertama, kedua, ketiga. Yang berbeda di sini adalah panjang batang logamnya. Nah, fungsi dari panjang batang logamnya ini kita untuk mengetahui perubahan dari sudut yang terbentuk ketika batang logamnya berubah, panjang batang logamnya berubah. Begitupun di percobaan pengurangan, yaitu hanya panjang batang logamnya saja yang berubah. Untuk mengetahui besar kecilnya sudut yang akan terukur ketika massanya sama, tapi dengan panjang batang logam yang berbeda. Cukup sekian praktikum daring dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan langsung kepada saya ketika kita bertemu via Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.